Selamat pagi anak-anak yang terkasih, salam sehat sejahtera bagi kita semua. Anak-anak yang terkasih, pada hari ini pelajaran agama kita dengan tema doa pujian. Bagaimana kita nanti akan banyak mengenal tentang doa dan pujian, terlebih juga Bunda Maria juga berdoa dan memuji Allah. Ya. Peta konsep pada pelajaran kita hari ini, bagaimana kita akan mengenal makna doa pujian tersebut. Lalu anak-anak juga setidaknya belajar tentang pujian kepada Allah. Anak-anak juga diharapkan untuk bisa nantinya membuat doa pujian kepada Tuhan, lalu mendalami Injil Lukas bab 1 ayat 46 sampai 56. Ini anak-anak. Ini adalah teks lagu tentang alam raya karya Bapa. Lagunya, alam raya karya Bapa bagi manusia, megah dan perkasa, subur serta kaya, hingga seluruh bangsa memuji padanya. Hosana bagi Allah Bapa. Ya, ini aja sekedar contoh satu ayat dari lagu tersebut. Bagaimana, baik bacakan ayatnya ya. Alam raya karya Bapa bagi manusia, megah dan perkasa, subur serta kaya, hingga seluruh bangsa ini memuji padanya. Hosana bagi Allah Bapa. Lalu di ayat kedua, manusia ciptaannya, namun dicintanya, walaupun durhaka tak ditinggalkannya, hingga seluruh bangsa memuji padanya. Hosana bagi Allah Bapa. Putra tunggal diutusnya, membebaskan kita, wafat bagi kita, namun bangkit pula, hingga seluruh bangsa memuji padanya. Hosana Allah Bapa. Nah, lagu ini adalah lagu pujian untuk alam semesta, pujian untuk karya Bapa yang sungguh luar biasa, yang mungkin kita pikirkan bagaimana ya caranya membuat ini semua ini sudah lepas dari pemikiran kita. Sehingga anak-anak ini sungguh sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang manusia mungkin tidak bisa menciptakan sebesar ini. Ciptaannya Bapa yang sungguh luar biasa ini ya. Nah, lihat alam yang luas dan indah. Langit yang biru, rumput dan bunga yang begitu indah, dengan warna-warni, ada yang merah, ada yang kuning, dan ada yang putih. Nah, coba kita menarik nafas dalam-dalam, kita juga merasakan udara di sekitar kita, lalu kita hirup. Betapa sungguh luar biasa Tuhan menciptakan ini semua. Bisakah manusia membuat itu semua? Tentu kita tidak bisa ya. Menciptakan hal yang luar biasa dengan sungguh besar, sungguh luas, dinikmati kita semua yang ribuan, jutaan, bahkan tidak terhitung jumlah manusia. Tentu saja kita tidak bisa, Tuhanlah penciptanya, seperti yang disampaikan pada lagu Alam Raya karya Bapa. Kita pasti kagum melihat ciptaannya. Maka sepantasnya anak-anak, kita selalu memuji Tuhan yang Maha Kuasa itu. Sekiranya kita selalu menyadari bahwa Tuhan ada dalam hati kita. Ya, kita melibatkan Tuhan dalam segala karya hidup kita. Ya, dengan cara apa? Kita berdoa. Ketika kita bangun pagi, kita berdoa mengucapkan syukur kepada Tuhan atas segala keindahan yang Tuhan berikan, kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Meski manusia berdosa, Allah ini tetap mencintai kita. Namun mohon anak-anak semua, kita dengan rendah hati untuk memohon ampun atas segala kesalahan kita. Bahkan Allah juga mengutus Yesus sebagai putranya untuk membebaskan dosa manusia. Itu tadi adalah makna dari lagu tersebut. Mari kita lihat nyanyian pujian Maria. Dari Lukas bab 1 ayat 46 sampai 55.
Bunda Maria sangat gembira karena ia dipilih di antara semua wanita menjadi Bunda Yesus. Gembira karena dipilih menjadi wanita, menjadi Bunda Yesus yang semata adalah anak Allah. Tuhan memilih seorang gadis desa yang miskin dan sederhana. Namun jangan lupa bahwa Bunda Maria ini adalah sosok yang sangat beriman kepada Tuhan. Ia menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Maria mengunjungi Elizabeth, sanak saudaranya. Di depan Elizabeth, Maria menyatakan kepada Allah, jiwaku memuliakan Allah dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku bahagia. Ya, Bunda Maria menyerahkan segala jiwanya ini kepada Allah Sang Pencipta. Karena dia sungguh gembiranya, dia dipilih menjadi anak Tuhan, menjadi anak Allah. Dia dipilih menjadi bunda gereja, dia dipilih untuk menjadi bunda orang beriman. Tentunya kabar gembira itu disampaikan oleh Malaikat Gabriel. Yang dimana Malaikat Gabriel menyampaikan bahwa Bunda Maria akan mengandung anak yang kudus yang akan dinamai Yesus. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang-orang yang takut akan Dia. Memperhatikan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan menceraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahta dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi. Dengan tangan hampa, ia menolong Israel. Jadi Tuhan ini akan merendahkan orang-orang yang sombong dan akan meninggikan orang-orang yang rendah hati, orang yang merasa lemah akan ditinggikan. Maka dari itu anak-anak, maknanya yang ayat itu adalah di mana kita harus belajar rendah hati, supaya Tuhan sendiri yang meninggikan kita, Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan kepada kita. Ya. Karena ia mengingat rahmatnya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Ya. Ini tadi singkat kata tentang teks Lukas bab 1 ayat 46 sampai 55, di mana Bunda Maria sungguh bergembira untuk menjadi Bunda Yesus, Bunda menjadi bagian dari karya Allah yang luar biasa. Bunda Maria dengan rendah hati, Bunda Maria yang merasa rendah, yang merasa gadis miskin, gadis sederhana, ia punya keterlibatan yang luar biasa, punya keterikatan kepada Allah yang luar biasa, ikut mewartakan dan menjadi terlibat aktif dalam penyelamatan manusia. Nah, disinilah di mana Bunda Maria menyerahkan jiwanya, ya Tuhan sudah saya pasrah kepadamu gitu. Ya, kurang lebih seperti itu. Sehingga sangat bergembira karena juru selamat, Allah sang juru selamat ini telah memperhatikan kerendahan hambanya, telah memperhatikan kerendahan Bunda Maria. Yang sesungguhnya mulai dari sekarang ia adalah keturunan akan menyebut Bunda Maria adalah yang berbahagia. Sosok yang sangat berbahagia karena terlibat dalam karya keselamatan Allah. Pendalamannya, Bunda Maria memuji dan memuliakan Allah karena Tuhan memilih Bunda Maria ini menjadi Bunda Yesus. Kenapa Bunda Maria sungguh bahagia? Karena dia dipilih menjadi Bunda Yesus. Ya, tidak semua orang bisa dipilih, hanya dia satu-satunya. Satu-satunya menjadi Bunda Yesus, ikut serta dalam melakukan keselamatan bagi semua orang. Bunda Maria menerima dan menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Ia berkata, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Bunda Maria adalah orang yang sungguh rendah hati, menyerahkan dirinya, menjadikan dirinya sebagai hamba Tuhan, dan terjadilah padaku menurut perkataan.
Bunda Maria yang ketiga adalah Bunda Maria sangat kagum dengan perbuatan Allah. Sehingga ia memuji Tuhan, yang dikenal pujian-pujian Bunda Maria dengan kata-kata Magnificat. Pujian Maria. Atau dinamakan Magnificat. Dan yang keempat, Tuhan telah menciptakan alam yang indah ini untuk kita dan selalu memberikan cintanya kepada kita, cinta Tuhan kepada kita. Karena itu, anak-anak terkasih, pantas bagi kita untuk selalu berdoa memuji Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Bunda Maria. Kita juga harus mau memuji Tuhan, berterima kasih, seperti apa yang dilakukan Bunda Maria. Rangkumannya anak-anak, Tuhan Maha Pencipta ini, Tuhan yang menciptakan alam semesta untuk manusia. Jadi diingat bahwa Tuhan ini sungguh yang menciptakan kita semua. Ya. Maha Pencipta. Sehingga baik bagi kita untuk tidak lepas dari tangan Tuhan. Alam yang luas, gunung yang tinggi, bunga yang indah yang kita lihat, udara yang tidak pernah habis yang kita hirup ini, dan sungai yang sungguh panjang. Ya, kita pun tidak bisa mungkin menyusuri sungai dari atas sampai ke bawah. Ya. Tapi kita percaya bahwa sungai itu sungguh panjang. Dan itu semua adalah ciptaan Tuhan. Kita sangat bergembira dan sepatutnya bersyukur dan memuji atas segala ciptaan Tuhan. Dan yang keempat, Bunda Maria pun sangat bergembira dan memuji Tuhan. Karena apa? Dia dipilih menjadi Bunda Yesus, menjadi Bunda Allah, Bunda kita semua, Bunda orang beriman. Dan kita harus berdoa dan memuji Tuhan seperti Bunda Maria. Ya. Anak-anak, inilah sedikit penjelasan dari materi kita hari ini, doa pujian. Nanti mohon anak-anak mengerjakan tugasnya yang Pak Erik share di Google Classroom. Dan semoga anak-anak mampu memahami tema kita, tema yang singkat ini. Tuhan memberkati. Amin.